Garpu ini lebih panjang dari jalan ketiga anak anjing. Setelah berjalan dengan hati-hati selama sekitar 10 menit, saya bisa melihat ujung lorong. Dan ketika pandangan Qin Yichen jatuh pada akhirnya, tubuhnya bergetar. Dan saat berikutnya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Pada akhirnya, sebuah bola putih seukuran kepala mengambang di udara dengan tenang. Dan di permukaan bola, dari waktu ke waktu jalur petir kecil berkedip. Bahkan setelah jarak jauh, Qin Yichen dapat merasakan kekuatan guntur yang terkandung dalam bidang itu. Apa yang membuat Qin Yichen sangat gugup adalah saat ini, di bawah Lei Yuan, sebuah tubuh besar sedang berbaring. Tubuh ini sebesar kera guntur yang kejam di luar. Dari situ, Qin Yichen merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Jelas, kera guntur yang kejam ini juga merupakan eksistensi tingkat raksasa. Namun, Qin Yichen tidak langsung melarikan diri, karena kera petir yang kejam ini berbaring diam di dalam gua, dan sepertinya tertidur. Ayo, bangunkan pria besar ini, aku tidak bisa menahannya. Qin Yichen menahan napas, karena takut diperhatikan oleh kera guntur yang kejam, dan pada saat yang sama berbicara dengan lembut kepada binatang itu dengan kekuatan roh. Siu. Tapi saat Qin Yichen hendak mengambil binatang itu dan pergi, suara angin kencang tiba-tiba terdengar, dan tangan pertamanya juga kosong. Detik berikutnya, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa mulut binatang kecil itu terbuka lebar, dan dia menggigitnya di depan Lei Yuan. Sepertinya dia akan memakan Lei Yuan dalam satu gigitan. Palung. Melihat aksi binatang itu, Qin Yichen tidak bisa menahan sumpah serapah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain berharap kera guntur yang kejam tidak akan terbangun. Namun, doanya tidak membantu, dan ketika binatang itu tidak terlalu jauh dari kera petir, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat ini, kera guntur yang kejam yang berbaring dengan tenang di tanah telah membuka matanya. Paksaan yang menakutkan memenuhi gua. Berlari. Melihat kera guntur yang kejam itu terjaga, Qin Yichen berteriak dengan keras, dan kekuatan roh menyebar ke arah binatang itu, mencoba membantunya menyelamatkannya dari paksaan ini. Ketika kekuatan rohnya belum menyebar ke binatang itu tiba-tiba berbalik dan menatap kera guntur yang gila itu dengan ganas. Saat berikutnya, Qin Yichen hanya merasakan ringan di tubuhnya, paksaan yang menakutkan tiba-tiba menghilang sesaat. Dan pada saat ini, cakar kecil binatang kecil itu menangkap sumber guntur secara langsung dan tidak menunggu kera guntur yang ganas bereaksi. Itu di depan binatang iblis tingkat monster raksasa ini. Sumber itu menelannya. Iya. Setelah menelan Lei Yuan, mulut binatang itu menyeringai, dan kali berikutnya ia menutup matanya. Ia langsung jatuh ke bawah. Kamu berantakan. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya ketika dia melihat binatang kecil itu langsung menuju kera guntur yang kejam, dan hatinya penuh dengan kecemasan. Pantas saja orang ini tahu bahwa ada sumber guntur di sini, tetapi dia tidak datang sendirian. Tetapi dia dengan baik hati menunggunya untuk berbagi. Karena orang ini, setiap kali dia melahap benda spiritual surga dan bumi, dia akan tertidur lelap. Saya khawatir hewan kecil ini telah menemukan bahwa ada kera guntur raksasa di dalam. Jadi Qin Yichen dipanggil untuk membantunya membersihkan pantatnya. Pada saat ini, ada kilasan keraguan di mata kera guntur yang kejam. Rasanya aneh. Mengapa dia baru saja dikejutkan oleh bocah kecil ini? Dan, bocah kecil ini, yang tidak memiliki jempol kakinya sendiri, bagaimana dia bisa menelan sumber guntur? Namun, keraguan ini tidak masalah. Setelah mengeluarkan tawa, kera guntur yang kejam memiliki mulut yang besar, dan menggigitnya langsung ke binatang itu. Dan saat binatang itu akan jatuh ke mulut kera guntur yang kejam, siluet ramping tiba-tiba muncul di sana, dan detik berikutnya, dia menghilang bersama binatang itu. Seolah-olah di bawah seteguk, tidak ada perasaan menggigit yang asli, dan kera guntur yang kejam itu juga sedikit terpana. Segera, tatapannya menyapu, dan dia melihat sisa-sisa bergegas keluar dari gua. Mengaum. Melihat pemandangan ini, kera guntur yang ganas tiba-tiba bergemuruh seperti guntur, dan suara raungan yang sangat marah juga terdengar tiba-tiba. Di bawah raungan ini, seluruh gunung bergetar hebat. Di luar, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil kedinginan, dan ekspresi ngeri muncul di mata. Berlari. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan tidak berani kembali, dan 10.000 baju besi dan legging Taoisme muncul seketika. Sosoknya menghilang dengan cepat. Bang! Ketika tubuhnya pertama kali muncul di langit, bayangan binatang besar keluar dari gua. Pencuri kecil sialan. Dengan raungan marah, kera guntur yang marah dengan cepat mengejar Qin Yichen. Mengaum. Pada saat yang sama, jauh sekali, kera guntur yang ganas lainnya tampaknya menyadari gerakan di sini. Dan segera, nafasnya ternyata menyerah untuk bertarung dengan Lei Yunyu, dan dengan cepat mengejar Qin Yichen. Membantu. Merasakan dua napas mendekat dengan cepat, Qin Yichen sama sekali tidak berani menahan apapun, dan mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Pada saat yang sama, jeritan-jeritan bergema di atas langit. Kera guntur raksasa seperti guntur, kecepatannya,
Bahkan jika Qin Yichen melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, jauh lebih buruk. Untungnya, kedua monster ini tidak pandai dalam bidang kekuatan sihir. Kalau tidak, dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Meski begitu, dalam waktu singkat, satu demi satu dua bayangan binatang besar benar-benar menghentikan Qin Yichen di tengah. Dua kakak laki-laki, ada yang ingin dikatakan, aku hanya pesuruh. Terkunci oleh dua nafas arogan, wajah Qin Yichen juga memiliki sentuhan ketidakberdayaan. Dia memeluk binatang itu di lengannya dan berkata dengan buruk. Pencuri, serahkan. Tidak ada cara untuk melihat Qin Yichen, dan kera guntur yang kejam itu berteriak dengan marah di belakangnya. Saudaraku, bisakah kamu mengubah kondisinya? Tuanku adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Aku dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Qin Yichen, dengan wajah, mengangkat Moseng, master murahan. Ada apa dengannya? Cepat kembali. Kera guntur yang kejam mengabaikan raungan Lei Yunyu. Tubuhnya bergerak, dan dia meraih Qin Yichen. Meskipun tidak di dalam gua, tetapi setelah melihat kera guntur lain yang ganas seperti ini, juga dapat ditebak, orang ini pastilah sumber guntur yang menggerakkan mereka. Kakak, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan mati di sini. Melihat cakar raksasa yang diselimuti, Qin Yichen tidak bisa menahan desisan.